Selamat datang di Charil Pratama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Aduh, jumpa lagi ya di my channel. Nah, hari ini aku sangat bersemangat. Kenapa bisa semangat banget? Karena hari ini aku bakal kasih tips ke kalian. Jadi tips manajemen waktu. Karena tips ini sebenarnya berawal dari kehilafan aku lah ya. Kehilafan karena untuk urusan manajemen waktu itu pasti amburadul. Banyak banget pekerjaan yang akhirnya tertunda. Tapi setelah aku menerapkan 5 cara ini, alhamdulillah manajemen waktu aku sekarang lebih bagus. Dan setelah sudah bagus, aku mau share ke kalian. Jadi hari ini kita akan bahas 5 tips manajemen waktu supaya kamu pekerjaannya bisa lebih produktif. Tetap di my channel. 5, 4, 3, 2, 1. Tips yang pertama, mulailah lebih dini. Kenapa mulai lebih dini? Jadi, biasanya kalau kita bangun pagi, itu kan rumah masih dalam keadaan tenang. Belum ada yang namanya kekacauan di dalam rumah. Apalagi kalau tinggalnya banyak orang. Nah, kemudian pagi hari itu kita masih fresh, masih santai. Nah, di kesempatan kali ini kita harus benar-benar menggunakan waktu untuk mempersiapkan apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau aku sih sebenarnya sudah mempersiapkan waktu aku untuk bekerja di pagi hari, siang sampai malam itu sudah aku rencanakan di malam yang kemarin. Atau kalau banyak juga orang yang sudah mempersiapkan kegiatannya 3 hari sebelum hari ini. Nah, tapi kalau aku biasanya memilih waktu di pagi hari. Karena di pagi hari itu memang benar-benar otak lagi fresh, kita lagi tenang. Jadi, apa yang mau kita lakukan di siang hari, biasanya aku sudah tentukan di pagi hari. Dan kita harus bisa memprioritaskan apa yang mau kita kerjakan lebih dahulu. Jadi, lakukan di pagi hari dan prioritaskan mana yang lebih dulu kita harus kerjakan, mana yang lebih penting untuk dikerjakan. Nah, kalau sudah mulai lebih dari awal, pastinya yang selanjutnya itu jauh akan lebih mudah. Tips yang kedua, memprioritaskan tugas atau pekerjaan utama. Jadi, kalau aku bekerja itu selalu memprioritaskan yang utama. Dan utama pun ini aku pilih yang mudah. Jadi yang mudah dulu baru mulai yang agak-agak sulit. Nah, kalau aku kerjakan yang satu, terus lagi yang sambil yang satu, nyambi yang satu lagi, dipastikan pekerjaan itu akan terbengkalai. Makanya aku pilih pekerjaan yang paling mudah dulu, baru ke pekerjaan yang sedikit lebih ribet. Sehingga kita harus benar-benar mengatur apa nih yang harus kita kerjakan lebih dulu. Tips nomor 3. Mulailah dan jangan menunda. Nah, kebiasaan menunda ini adalah kebiasaan udah banyak orang ya, termasuk aku juga. Sering banget yang namanya menunda pekerjaan. Jadi, kalau sudah berada di depan pekerjaan, fokus saja dengan pekerjaan. Jangan main sosmed, jangan scroll-scroll status orang, itu sangat mengganggu nanti pekerjaan. Tapi kalau kamu sudah fokus dengan pekerjaan, jangan lagi kamu melakukan hal-hal di luar pekerjaan, apalagi sampai menunda. Kalau sudah harus tepat waktunya untuk melakukan misalnya ke kantor, ya udah harus ke kantor, atau mau kirim pesanan, ya udah langsung lakukan, jangan menunda. Karena kalau kamu menunda, selesailah pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya akan terbengkalai. Kira-kira seperti itu. Tips yang keempat adalah membuat jadwal yang fleksibel. Jadi, kalau aku sebenarnya punya jadwal utama yang sudah aku susun. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu, dalam sehari itu ada saja waktu yang memang terjadi karena dadakan. Jadi ada tiba-tiba urusan-urusan dadakan yang
yang harus dikerjakan pada saat itu. Misalnya Anda tiba-tiba disuruh bos, atau mungkin pada saat Anda bekerja Anda ditelepon oleh orang rumah, katanya ada yang sakit atau ada apalah, pokoknya ada hal-hal kecil yang terjadi di luar perkiraan. Nah, seperti ini memang aku sebenarnya dalam setiap pembuatan jadwal itu di tengah-tengahnya itu aku selipkan ada sedikit 15 menit atau 20 menit yang aku sisakan untuk cari tahu ini kira-kira apa lagi ya yang belum aku kerjakan. Ini di rumah udah selesai belum ya yang dikerjakan, atau di kantor udah ada atau belum lah, atau belum ya sesuatu yang masih harus dikerjakan lagi. Jadi aku selalu periksa, seharusnya sudah selesai, tapi biasanya sesuatu yang dadakan itu sering terjadi. Makanya harus menyisihkan waktu-waktu yang istilahnya fleksibel di dalam manajemen jadwal pekerjaan kita sehari-hari. Tips yang kelima, jadilah yang praktis. Kenapa harus jadi yang praktis? Jadi setiap pekerjaan itu dibuatlah sesimpel mungkin, diatur sesimpel mungkin supaya tidak memberatkan kita. Nah, kadang kita dalam pekerjaan itu membutuhkan sesuatu yang praktis supaya pekerjaan itu menjadi lebih enak, lebih tenang, dan kita juga menjalaninya itu tidak terbebani. Jadi, pilihlah sesuatu yang praktis dan perkirakan kapan pekerjaan ini kita bisa selesai, supaya di pekerjaan selanjutnya kita akan bisa memperkirakan waktu kapan pekerjaan kita bisa selesai. Dan yang pasti jangan lupa kalau sudah selesai bekerja, haruslah beristirahat, karena istirahat itu penting untuk memulihkan kembali stamina kita setelah selesai bekerja. Nah guys, itu adalah 5 tips manajemen waktu yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Tentunya kalau informasi ini bermanfaat, ayolah di-share ke banyak orang, karena mereka juga mungkin membutuhkan informasi ini. Oke guys, nantikan video aku yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kamu dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.